Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menghantar tidur kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala berkat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami diberi kekuatan kesehatan sehingga kami boleh kembali untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin setiap langkah perjalanan kami. Sebelum kami merenungkannya, Tuhan persiapkan hati pikiran kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari Evangelium Markus, pasalnya yang ke-10, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan di atas judul perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada abad yang pertama di kalangan orang Yahudi ada pengikut Rabbi Shammai yang mengajarkan bahwa tidak boleh menceraikan istri kecuali karena zina. Tetapi ada juga pengikut Rabbi Hillel yang mengajarkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istri kalau memang sudah tidak ada kecocokan atau sudah tidak ada lagi yang disebut dengan istilah bisa berdamai. Ya, sama seperti pada zaman kita sekarang, terkhusus untuk kalangan selebritis ya. Terkadang mereka bercerita sampai 10 tahun berpacaran, tetapi baru 3 tahun menikah bercerai. Jadi lebih lama mereka bisa berpacaran daripada hidup menjadi suami istri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Farisi yang menonjolkan upacara keagamaan dan pengikut Hillel itulah yang datang mencoba Yesus dengan pertanyaan, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawab Yesus, apa perintah Musa kepada kamu? Orang Farisi berkata, Musa memberi izin dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus meluruskan arti pernikahan yang sesungguhnya.
Pada mulanya tidak demikian, tetapi karena ketegaran hatimu, Musa menuliskan perintah itu. Pada awalnya pernikahan menurut rencana Tuhan memiliki maksud yang sangat dalam, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti memiliki ikatan yang abadi karena dipersatukan dengan suatu ikatan yang kuat secara keseluruhan, termasuk roh manusia itu. Jadi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hal inilah menjadi pengikat, yaitu bila suami istri memelihara hubungan mereka dengan baik. Bila yang satu marah, seharusnya yang satu lagi diamlah, begitu ya. Jika yang satu keras, yang satu lembutlah. Bila yang satu emosional, yang satu penyabar. Jangan yang satu api dan yang satu bensin, kebakaran gitu ya. Ya, terbakar, hangus. Suami istri juga harus memiliki kebijaksanaan, yaitu memiliki sifat arif, memiliki sifat cermat, memiliki sifat teliti, jangan asal ngomong. Contoh, sudah cerai saja kita, kata salah satu pasangan. Hati-hati, satu kali keluar kata-kata yang demikian, perceraian bakal cepat terjadi. Dan kita juga harus ingat bahwa dalam perceraian mungkin salah satu, bahkan kedua belah pihak suami istri bisa merasa ada kelegaan. Tetapi mereka lupa bahwa anak-anak mereka menderita secara jasmani dan rohani, menderita sepanjang hidupnya baik mental, mereka tersiksa dan kehilangan arah hidup. Jadi jangan hanya suami istri memikirkan kepentingan berdua, tapi pikirkanlah juga kepentingan anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak menyalahkan Musa yang membuat surat perintah, sebab di sana ada unsur yang memenangkan perempuan, yaitu tidak diusir seenaknya oleh suami, atau mereka punya status yang jelas, yang satu duda dan yang satu janda, melalui surat itu. Jadi ada unsur kemenangan bagi perempuan di sana. Namun demikian, Yesus tidak setuju dengan perceraian dan perzinahan. Dan bahkan bagi Yesus, istri yang berzina tidak harus diceraikan. Dan sungguh alangkah baiknya bila suami atau istri mampu mengintrospeksi diri. Mungkin juga salah satu di antara suami istri itu bersalah, sehingga satu di antara mereka melakukan perzinahan. Tidak boleh hanya melihat satu yang salah, tapi dua-duanya harus mampu mengintrospeksi diri. Mungkin karena kesalahan suami, istri berbuat begitu, atau sebaliknya, karena kelemahan istri, suami berbuat demikian. Jadi untuk menghindari perceraian, bentuklah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmat. Saya coba mengutip kalimat ini dari seberang. Jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawadah, dan warahmat. Artinya, jadikan keluarga kita keluarga yang tenang, tentram, memiliki cinta kasih, dan merasakan rahmat Tuhan. Baik suami, istri, mari sama-sama melindungi. Melindungi diri dan juga melindungi keluarga. Bukan hanya mau mencari kesenangan pribadi. Peliharalah hubungan yang baik. Jangan membiarkan persoalan rumah tangga menumpuk. Segera selesaikan dengan penuh kasih dan mohonlah pertolongan Roh Kudus.
Untuk itu, sekali lagi, ingatlah bahwa pernikahan itu sakral. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan yang mempersatukan, jadi tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadikanlah seluruh umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, sehingga masing-masing boleh menjaga keluarganya, menjaga keutuhan untuk memperoleh damai dan sukacita. Di saat kami beristirahat malam, Tuhan jaga kami supaya kami boleh bangun besok dengan penuh kekuatan yang baru. Terpuji nama Bapa kekal selamanya. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.